Dia posesif banget sama lo supaya lo itu nggak deket-deket lagi sama Tristan. Karena kan dia takut banget lo balikan sama Tristan. Jadi dengan dia nguasain perusahaan, dia pikir lo itu nggak bakal kemana-mana. Maura, I know you. Aku tahu mana yang kamu ngindarin aku sama mana yang kamu lagi buru-buru. Ini kamu lagi ngindarin aku. Please, kita udah lama nggak ngobrol. Say something. Buat apa? Buat apa aku ngobrol sama orang yang pikiran dan hatinya ke orang lain, Tristan? Aku kasih tahu kamu ya. Sampai kapanpun, Rizky nggak akan ngelepasin Mel. Jadi percuma. Mau sekeras apapun kamu buat dapetin Mel lagi. Karena kalau sampai kamu nekat, kalian sendiri yang akan menderita. Kamu harus berpikir tentang itu. Hei, tunggu. Kamu kok bisa bilang kayak gitu? Rizky bilang apa sama kamu? Apa jangan-jangan Rizky bilang ya sama kamu kalau dia akan ngelakuin sesuatu sama Mel? Iya. Hah? Bukannya sadar, Tristan malah jadi khawatir sama Mel. Maura, come on, please. Say something. Kamu tahu sesuatu. Aku sempat dengar Rizky teleponan sama seseorang dan ngomongin Mel. Nggak tahu itu siapa. Harusnya Mel tahu kalau sekarang perusahaannya ada di tangan gue. Gue bisa ngelakuin apapun sama perusahaannya. Kalau sampai dia nekat nemuin Tristan secara diam-diam. Jangan salahin gue kalau gue bakal ngancurin perusahaannya. Rizky kali ini bener-bener nggak main-main sama ancamannya. Keterlaluan dia. Hei, kenapa kamu diem? Kamu nggak nyangka kan? Kalau Rizky akan senekat itu? Ya aku nggak suka sama caranya Rizky. Dia nggak seharusnya kayak gini. Dia nggak seharusnya nyampurin urusan perusahaan sama urusan pribadi dia. Kalau menurut aku wajar aja sih. Mungkin Rizky sudah terlalu sakit sama kalian, sudah terlalu sering dikhianatin sama kalian berdua. Dan kalau aku punya power kayak Rizky, aku akan ngelakuin hal yang sama. Jadi aku nggak perlu ngemis cinta ke kamu. Semoga aja setelah ini Tristan sadar dan mau jauhin Mel. Aku belum kirim video kamu sama Mel di taman ke Rizky. Kalau video itu aku kirim, bisa-bisa Mel akan jadi gelandangan, Tristan. Aku gak tahu lagi gimana caranya buat mempertahankan kamu, Tristan. Semua cara udah aku lakuin. Tapi kamu masih terus kembali ke Mel. Aku bener-bener udah capek harus ngemis-ngemis cinta ke kamu. Semoga aja ancaman Rizky kali ini bisa bikin kamu sadar dan jauhin Mel. Aku akan selalu setia nungguin kamu, Tristan. Tapi aku gak mau ngemis-ngemis kayak dulu lagi. Kita cari jalan keluarnya sama-sama. Tapi please, Oma harus terbuka sama saya. Oma harus jujur. Kalau saya cerita ke Pangeran tentang kejadian sebenarnya, apa Pangeran akan percaya sama saya? Apalagi waktu itu saya memang ada di lokasi Lisa dan tempat kecelakaan Pak Raymond. Saya nggak bersalah, tapi sayangnya saya nggak punya bukti yang kuat untuk membuktikan itu. Nggak ada yang perlu Oma ceritain ke kamu. Karena memang Oma itu nggak ada hubungannya dengan kecelakaan Lisa dan juga Pak Raymond. Terserah kalau kamu nggak mau percaya sama Oma. Bukan gitu, Oma.
Sudah terlalu lama Oma di sini. Oma buang-buang waktu. Oma buru-buru ke kantor. Karno, Ibu udah siap? ayo kita berangkat. Mari, Bu. Oma. Sorry. Oma, tunggu dulu, Oma. Saya mohon, Oma jangan bikin saya salah paham seperti ini, Oma. Oma. Oma masih belum mau jujur sama saya. Saya harus cari cara supaya bikin Oma mau cerita. Supaya bisa secepatnya selesaiin masalah ini. Kalau masalah ini terus dibiarkan berlarut-larut, hubungan saya dan Putri bisa berantakan. Saya nggak mau kalau itu sampai terjadi. Saya hafal sifat pangeran. Dia pasti nggak akan berhenti begitu saja sampai saya mau cerita sama dia. Saya nggak tahu sampai kapan bisa menyimpan masalah ini sendirian. Saya sudah lelah terus-menerus disangkut pautkan dengan kematian Lisa dan juga kecelakaan Pak Raymond. Saat ini saya benar-benar nggak punya orang yang bisa dipercaya. Kalau ada masalah, saya nggak tahu harus cerita sama siapa. Apa mungkin sudah waktunya saya cerita ke pangeran tentang kejadian yang sebenarnya? Ibu baik-baik aja. Saya perhatikan setelah ngobrol dengan pangeran, Ibu kelihatan gelisah begitu, Bu. Saya nggak apa-apa, Karno. Kamu fokus aja nyetirnya, ya. Baik, Bu. Gue bener-bener gak ngerti Din sama apa yang lo omongin. Hubungannya Rizky posesif sama gue sama perusahaan Didi apa? Lo sadar gak sih kalau sekarang itu Rizky punya wewenang yang penuh atas kekuasaan perusahaan? Maksudnya perusahaan bokap lo. Iya emang iya sih, gue kasih surat kuasa buat dia. Itu dia Mel, lo gak inget? Rizky kemarin-kemarin itu maksa lo buat tanda tangan surat kuasa itu. Artinya apa? Dia pengen menguasai perusahaan secara penuh. Supaya dia ya bisa ngikat lo, bisa ngendaliin lo. Jadi secara nggak langsung Rizky kayak gini itu supaya bisa ngendaliin lo, Mel. Dengan Rizky jadi penguasa sementara di perusahaan ini, artinya kan dia bisa ngelakuin apa aja buat perusahaan. Bisa bikin perusahaan jadi semakin pulih atau sebaliknya bikin perusahaan kita hancur. Ya dengan kondisi yang kayak gini, kalau lo sadar ya, Rizky bener-bener pengen ngikat lo sih Mel. He is trying so hard to control you. Jadi, wait, maksud lo tuh Rizky pengen kuasain perusahaan Daddy gue biar dia bisa atur-atur gue gitu? Bener banget. Karena kan Rizky bucin banget sama lo, Mel. Dia posesif banget sama lo supaya lo itu gak deket-deket lagi sama Tristan. Karena kan dia takut banget lo balikan sama Tristan. Jadi, dengan dia nguasain perusahaan, dia pikir lo itu gak bakal kemana-mana. Lo gak bakal bohongin dia. Jadi kalau misalkan dia tahu lo bohongin dia, ya perusahaan yang jadi taruhannya. Yang gue takutin sekarang, kalau misalkan lo masih jalan sama Tristan atau ketahuan sama Rizky jalan sama Tristan, nanti perusahaan Daddy lo jadi hancur. Gue masih gak percaya sih, Din. Kalau misalnya Rizky bener-bener ngelakuin itu, Rizky jahat banget. Ya gimana, Mel? Namanya juga bucin. Dia tuh udah buta banget cinta sama lo nya. Ya, mau gimana lagi? Dia punya keinginan yang besar banget buat memiliki lo seutuhnya sih kalau menurut gue. Oke, yang harus kamu lakuin untuk bantu saya, yaitu kamu bisa mempercepat pertunangan kita. Oh my god, Ki. Ini sekarang kita lagi ngomongin tentang kerjaan loh.
Kenapa malah tunangan? Gak ada hubungannya sama sekali. Loh, kata siapa nggak ada hubungannya sama sekali? Justru itu sangat berkaitan erat. Jujur ya Mel, saya butuh support besar dari kamu untuk ngejalanin perusahaan ini. Itu bisa saya lakuin kalau kita udah resmi tunangan. Jadi Rizky sebenarnya kayak gini ya, Din ya? Jahat banget ya. Gue bener-bener gak tahu harus gimana, Din. Gue bener-bener gak mau terjadi hal buruk untuk perusahaan Daddy. Gue bener-bener gak bisa balik ke kantor sekarang, Din. Gue gak bisa hadapin Rizky. Ya udah, gak usah balik dulu, makan aja dulu. Gue ngerti kok kenapa.